akan memaparkan materi tentang sistem gaya pada mata kuliah Mekanika Teknik untuk arsitektur di STT Stigma Internasional. Yang pertama kita masuk ke mekanika, karena di sini nanti kita berada di mata kuliah Mekanika Teknik. Apa itu mekanika? Jadi kita harus mempelajari dulu bahwa mekanika itu adalah ilmu yang mempelajari dan meramalkan kondisi benda diam atau bergerak akibat pengaruh suatu gaya yang bereaksi pada benda tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mendorong dinding, terlihat dinding itu seperti diam saja, padahal kita sudah mengeluarkan energi sebesar sekian katakanlah. Padahal dinding itu pun sebenarnya juga memiliki reaksi dari apa yang kita lakukan. Jadi misalkan kita mendorong, nah dinding ini juga memiliki aksi ya, aksi dari reaksi yang kita lakukan. Nah, itu berdasarkan persamaan hukum Newton diketahui bahwa aksi sama dengan perlawanan dari reaksi itu. Jadi tanda minus ini menyatakan arah yang berlawanan. Nah, ini juga ada suatu gambar di mana bola diletakkan di atas suatu kolom. Bola ini memiliki aksi yang menuju ke kolom itu. Nah, kolom pun memiliki reaksi untuk menahan suatu bola tersebut. Jadi seperti itu hukum Newton. Kita lanjutkan untuk gaya dan pengaruhnya. Gaya sendiri merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap atau titik kerjanya, kemudian besarnya dan arahnya. Sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Nah, ini contohnya di sini ada garis gaya, kemudian ada anak panahnya. Makin panjang anak panah, makin besar gayanya, itu diperumpamakan seperti itu. Kemudian karakteristik gaya sendiri yaitu ada besarnya yang mengacu pada ukuran atau besar gaya itu sendiri. Nah, suatu gaya misalkan nilainya 1000 Newton, maka dia memiliki ukuran yang lebih besar dari gaya 500 Newton. Setelah ada besarnya, karakteristik gaya yang kedua ada arahnya atau direction, mengacu pada lintasan sepanjang garis yang bereaksi, disebut garis aksi atau line of action. Nah, gaya ini dapat vertikal, horizontal, atau bahkan membentuk sudut terhadap vertikal maupun horizontal. Kemudian yang ketiga, karakteristik gaya yang ketiga ini ada titiknya, point of application-nya, mengacu pada titik objek di mana gaya itu bekerja. Seperti apa? Gambar karakteristik gaya di sini disimbolkan ada sebuah balok. Nah, ini ada gayanya. Berarti di sini kalau gayanya ke atas, dia ditarik sebesar 700 kN. Ini adalah besar gayanya dan ini titik tangkapnya, titik application gaya. Jadi antara bendanya dengan gaya besarnya gaya yang ditarik ini. Kemudian beban. Nah, kalau kita melihat di suatu struktur bangunan itu ada beberapa macam beban. Yang pertama, ini ada beban mati atau dead load yang mengacu pada berat struktur itu sendiri dan umumnya tetap konstan selama berdirinya struktur tersebut. Kemudian ada beban hidup seperti beban lalu lintas manusia, lalu lintas kendaraan, kalau di rumah lalu lintas manusia ya, dan dapat bervariasi pada waktunya. Nah, ini contohnya di suatu rumah ada live load. Ini nanti kalau misalkan ada orang yang bergerak. Kemudian dead load atau beban mati itu dari strukturnya, jadi ini dari struktur kolom, dari struktur platnya atau baloknya. Kemudian ada juga snow load. Nah, ini kalau misalkan ada salju, berarti dia dari beban bangunannya itu juga ada beban salju. Ada juga wind load. Nah, kalau ada angin juga membebani bangunan tersebut. Kemudian hidrostatistik. Nah, ini kalau terjadinya banjir atau air bah, ini kan juga membebani suatu bangunan tersebut. Nah, pada bangunan ini juga dapat dikategorikan beberapa beban, misalkan beban terkonsentrasi atau terpusat atau beban titik. Nah, kalau misalkan di bangunan tadi yang live load ini, nah bisa dicontohkan beban titik. Kalau ada satu manusia berdiri diam di sini, nah beban titik. Kemudian ini beban titik ini bekerja pada area yang relatif kecil, seperti beban pada tumpuan kolom. Nah, bisa juga beban pada tumpuan kolom, pas tumpuan kolomnya itu. Kemudian ada beban baris, beban yang mengerahkan pada
beban sepanjang garis. Misalkan berat dinding di atas plat lantai. Nah, dinding ini kan mempunyai berat, dia menumpuk di plat lantai juga, jadi membebani plat lantai ini juga. Kemudian ada beban terdistribusi. Ini memberikan beban pada area permukaan seperti berat plat lantai dan bahan struktur atap. Jadi misalkan di sini ada plat lantai itu kan memiliki beban. Nah, ini bebannya disebut dengan beban terdistribusi, atau misalkan balok yang memanjang ke arah sana. Nah, itu juga bisa disebut beban terdistribusi. Kita masuk saja ke contohnya. Ini contoh beban terpusat. Nah, ini ada suatu jembatan, ada mobil. Di sini ban mobil inilah yang menjadi beban terpusat. Nah, ban ini kan sudah menopang berat dari mobil itu, jadi dikatakan pas titik bannya ini menjadi beban terpusat untuk suatu jembatan itu. Kemudian selanjutnya ada beban baris yang tadi saya katakan, satu dinding yang membebani plat seperti itu. Kemudian kalau beban merata, misalkan suatu jembatan, nah ini kan memiliki beban, dia terdistribusi secara merata. Kalau tadi saya contohkan, bisa juga balok. Nah, balok yang ditumpuk kolom, jadi balok yang memiliki beban yang terdistribusi merata juga. Nah, kalau masuk ke jenis gaya ini ada banyak, ada gaya linier, ada gaya kongruen, ada gaya koplanar, non kongruen juga ada. Kalau kongruen itu searah. Nah, kalau koliner dulu ini nanti segaris. Nah, bisa segaris lurus, bisa juga misalkan ini P-nya berlawanan ke sana, bisa asalkan dia segaris lurus. Nah, kalau kongruen yang gaya kerjanya berpotongan pada satu titik. Nah, ini kalau ini keluar, bisa juga satu titik masuk gini, seperti ini contohnya kongruen. Nah, kalau non kongruen ada yang masuk, ada yang keluar, atau ada yang memusat, ada yang ditarik keluar, seperti itu. Nah, ada juga gaya koplanar yang garis kerjanya terletak pada satu bidang juga. Contohnya ini satu bidang. Nah, terus ada gaya sejajar, contohnya yang terpusat itu tadi. Kemudian ada juga gaya kopel, gaya yang sejajar sama besar dan berlawanan arah, yang bekerja pada satu batang atau suatu benda sehingga menimbulkan momen atau kopel pada benda tersebut. Nah, rumusnya itu momen itu gaya kali jarak. Dari misalkan di sini ada momen, berarti gaya yang bekerja apa saja dikalikan dengan jaraknya. Kemudian resultan gaya yang menggantikan dua gaya atau lebih yang mengakibatkan pengaruh yang sama terhadap suatu benda, di mana gaya-gaya itu bekerja disebut dengan resultan gaya. Nah, metode untuk mencari resultan gayanya itu ada beberapa, salah satunya metode jajar genjang. Nah, ini metode jajar genjang dengan cara membentuk bangunan secara jajar genjang. Jadi nanti dibentuk jajar genjang dari dua gaya yang sudah diketahui sebelumnya ini, kemudian menarik garis tengah yang merupakan resultan gayanya. Jadi nanti besaran resultan gayanya. Kemudian ada metode segitiga. Kalau metode segitiga kita lepas dulu ininya, gaya yang bekerja kita buat segitiga seperti ini. Nah, di sini nanti besaran gayanya. Jadi dipindahkan dulu F2-nya, pindah ke sini pas ujung F1, kemudian ditarik. Untuk metode poligon ini diuraikan. Nah, ini juga dipecah-pecah gitu, F1-nya, terus disambung F2-nya, disambung F3, disambung F4, baru nanti ditarik garis untuk besar gaya resultan. Nah, komponen gaya diuraikan menjadi komponen vertikal dan horizontal atau mengikuti sumbu X dan Y. Sumbu X ini adalah gaya horizontal karena sejajar sumbu X. Nah, kalau sumbu Y gaya vertikal sejajar sumbu Y. Ini rumus sin konstannya saya rasa sudah bisa. Kemudian masuk ke aturan segitiga, ini juga ada aturannya untuk mencari misalkan sudut B, sudut C, sudut A, atau mencari garis C, garis A, garis B. Ini bisa menggunakan hukum kosinus. Nah, contohnya di sini metode segitiga gaya menggunakan hukum sinus untuk menyelesaikan gaya-gaya yang tidak diketahui. Nah, misalkan di sini yang diketahui sudutnya di sini 30. Nah, kalau besar gayanya yang diketahui hanya di 100 Newton ini. Nah, berapa besar yang lainnya? Misalkan di T, di C. Nah, kita bisa menggunakan dengan rumus kosinus. Nah, misalkan untuk mencari T ini, T besar gaya yang di titik T ini, di garis T ini, caranya seperti yang tadi, rumus kosinus ini. Nah, berlaku juga di sini. Nah, kita masukkan yang sudah ada. T 100 per sin 180. Nah, kan 100 garisnya di sini. Garis depannya 80 ini. Sin 180 derajat. Nah, kemudian T-nya. T kemudian sin 40. Kemudian kalau C-nya berarti C di sini sudut depannya sin 60, sehingga dapat diketahui kalau mencari T berarti sin 40 per sin 80
ini jadi sin 80 ya, ini bukan sin 180. Sin 80 ini sudut di depannya adalah 80 derajat. Nah, kemudian menggunakan rumus kosinus ini tadi, sehingga kita dapat menghitung atau mencari T dan C-nya. Jadi sin 40 per sin 80 kali 100, karena yang diketahui ini tadi hanya di angka 100. Nah, diketahui hasilnya sebesar 65,3 Newton. Kalau mencari sin C, berarti kita meninjau di titik ini, di sini dan di sini, sehingga diketahui sin 60 per sin 80 kali 100, ketemu hasilnya 87,9 Newton, seperti itu. Nah, sekian untuk mata pelajaran di sesi ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya untuk tumpuan. Jadi ada beberapa tumpuan yang harus kita ketahui pada mekanika teknik. Itu akan selanjutnya saya paparkan dalam pertemuan berikutnya.